Kita doakan mereka supaya hartanya berkah, amin. Kedua, doa yang pimpinan Basnas niki. Nah, Pak Bupati besen dia anti mau berari malik kunen. Teman bejora Pak Bupati niki alhamdulillah. Nah, pelagian kanjeng tiang si teman bejora. Suruh tiang berari malik, tiang suruh ia berari malik lamun wabani. Ya. Alhamdulillah tunas doa dari pelunggu sami, semoga pimpinan Basnas niki amanah, ya, amanah, jujur dalam menjalankan tugas yang berat niki jamaah. Saya nggak saran kepeng, saya santai demen lek kepeng. Ibu-ibu demen sih lek kepeng, demen dah. Denara dengan demen lek kepeng. Ampura Pak Bupati, kanonin arak telu sabiasa bau nyeda iman. Akhiran ta selabuan. Pertama tahta, sak kedua harta, sak ketelu wanita, nggih. Makin nyarat tambahan sak keempat kuota ya. Dari pos itu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmatullah. Jelo niki adalah jelo sak kepitu Basnas Lombok Barat roadshow keliling ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat. Dimulai lanan sekotong makin niki jelo sak kepitu lema le kecamatan Gunung Sari, terakhir jelo rebo le kecamatan Batu Layar, di mana Basnas meminta kepada seluruh kades dan lurah se-Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan data masing-masing 5 pedagang bakulan, 5 guru ngaji, 5 marbot seluruh desa se-Kabupaten Lombok Barat. Dan khusus untuk jelo niki Pak Bupati juga kita hadirkan para penerima, ada beasiswa S1, S2, S3 termasuk beasiswa yang di luar negeri diwakili oleh ayahnya, juga masjid-masjid dan musola yang sudah lama memasukkan proposal ke Basnas Lombok Barat. Kita ambil perwakilannya sekitar masing-masing 10 orang 10 masjid. Jadi untuk pendistribusian kali niki Pak Bupati kita anggarkan selaput dari pedagang bakulan, marbot, guru ngaji, masjid dan musola untuk mereka terima. Niki kita anggarkan semuanya sekitar 1,1 miliar, ya, 1,1 miliar se-Kabupaten Lombok Barat niki, nggih. Dan alhamdulillah berkat Pak Bupati, maka luwe-luwe harus bersyukur di Pak Bupati Lombok Barat bahwa Basnas Lombok Barat sebelum kami niki sak 5 niki telantik setahun yang lalu, deman genap setahun. Tiang ingat dilantik tanggal 6 Desember tahun 2021. Nasdekman kami sak 5 niki Basnas Lombok Barat paling hanya bisa mengumpulkan antara 4 sampai 5 miliar. Alhamdulillah dengan peraturan Bupati, nabi lagi makin saat terbaru nomor 41 tahun 2022, di mana seluruh objek zakat searah le Lombok Barat niki dari BUMN, BUMD, BUMS, termasuk lembaga-lembaga vertikal, termasuk selapuk kepala desa lurah
se-Kabupaten Lombok Barat dengan peraturan Bupati nomor 41 tahun 2022 niki wajib makin berzakat berinfak sedekah ke Basnas Lombok Barat, sehingga alhamdulillah dalam setahun Basnas Lombok Barat untuk tahun niki sudah berhasil mengumpulkan 7 miliar ya, yang semula 4 miliar menjadi 7 miliar. Target 2023 dan seterusnya, untuk tahun 2023 kita targetkan dulu 1 miliar dan seterusnya, mudah-mudahan sebagaimana target sampean Bupati Basnas Lombok Barat supaya bisa mengumpulkan dalam setahun 10 miliar, dan insya Allah itu bisa ya kami akan dapatkan jikalau kami para pimpinan Basnas niki terus bergerak melakukan sosialisasi kepada para muzaki, orang-orang yang wajib berzakat di wilayah Lombok Barat niki, dan bukan mustahil 10 miliar bahkan melampaui dari 10 miliar itu mudah-mudahan bisa kita gapai. Dan tentu niki sekali lagi berkat kegigihan Pak Bupati yang terus juga mensosialisasikan Basnas niki ke tengah-tengah masyarakat. Cuma ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, marak basen ulama ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ente dek man bau beng selapu dengan sak berhak terima zakat di Lombok Barat niki, maka setidak-tidaknya setengah atau perwakilannya itu kita berikan dan tidak boleh ditinggalkan. Tentu dengan pengumpulan yang masih sekitar 7 miliar ditambah lagi dengan program-program Basnas yang sangat luar biasa. Si luwe dalam setahun niki doang, dekman setahun nampura jamaah rahimakumullah, dekman setahun kami niki dilantik itu sudah didistribusikan lebih dari 5 miliar. Okay? Dalam setahun niki sudah didistribusikan lebih dari 5 miliar, termasuk saat kami pertama kali dilantik tanggal 6 Desember Jelonike, pas ia tahun terjadi bencana banjir besar di 3 kecamatan, Batu Layar, Gunung Sari, dan longsor di kecamatan Sekotong. Hampir 1 miliar dana Basnas kita salurkan untuk kemanusiaan, untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban dari banjir nikah. Jadi sesuai dengan moto Basnas, menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Niki boto dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota semuanya sama. Niki juga yang menjadi visi misi Basnas Kabupaten Lombok Barat, menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Okay? Ampura niki bukan semata-mata Basnas peduli, enggak, lagu niki kewajiban Basnas niki harus menyalurkan kepada pelunggu sami. Tugas utama Basnas sebenarnya ada 2, pertama mengumpulkan, yang kedua mendistribusikan. Mengumpulkan sesuai dengan firman dari Allah Ta'ala, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Basnas, okay? Perhatikan jamaah, Badan Amil Zakat Nasional sebenarnya satu-satunya lembaga yang resmi yang diundang-undangkan oleh negara. Basnas niki pada status kanje lembaga pajak, okay? Instansi pajak, sak wajib ngambil pajak kepada dengan sak wajib pajak. Maka Basnas niki juga lembaga negara resmi berdasarkan undang-undang. Mereka lah para amilin menteparan, para petugas Basnas niki dari pusat sampai provinsi, kabupaten, kota, itu lembaga yang resmi sak kanggo bait zakat langan dengan sak wajib berzakat, ya. Nah, karena kami niki adalah lembaga yang resmi, pertama
dek tiak lila-lila ya lalu sadarang umat Islam untuk berzakat karena sudah mendapatkan legalitas dari negara. Sak kedua, lembaga Basnas niki para amilinnya ampura kalau yang bahasakan lebih vulgar lagi adalah wakil Allah di atas muka bumi. Saya nggak baru di sini Allah Ta'ala bahasa khuz, ambillah, saya ambil. Maka harus orang-orang yang memang ditugaskan oleh negara nikilah yang mengambilnya. Maka tiang sering mengatakan kalau tiang sosialisasi kemana-mana, kami tidak akan pernah merasa malu dan tidak akan pernah merasa hina. Walau mungkin sebagian orang menganggap kami datang untuk meminta-minta, enggak. Ya, dek tuah yang merasa lila karena niki tiang kami niki sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka temau ndek mau waktu terdatang jok BUMN, BUMD bahkan hotel-hotel searah de segigi dapat atau tidak, kita tidak akan pernah merasa malu dan tidak akan pernah merasa hina karena kita ini adalah wakil yang ditugaskan oleh Allah dan tugas negara juga menugaskan untuk mengambil dari para orang-orang yang wajib berzakat nikah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi mengumpulkan, yang kedua mendistribusikan. Dan Allah Ta'ala sambut bahasa di Al-Quran, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, dan seterusnya, bahwa zakat niki harus terbagi tiba 8 asnaf dan kanggo terkumpulang luwe-luwe. Kemudian telapor Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati dalam setahun kita telah berhasil mengumpulkan 8 miliar. Pondot oleh bank dan terbagi-bagi tiba masyarakat, bukan untuk dibangga-banggakan. Maka tentu tunas doa dari pelunggu sami pertama terdoa yang dengan berzakat berimpak sedekah niki semoga hartanya berkah. Karena zakat impak sedekah niki bersumber dari seluruh ASN, seluruh pegawai negeri searah Lombok Barat, termasuk dari bupati, wakil bupati, anggota dewan, kepolisian, lembaga-lembaga vertikal yang punya hubungan dengan pusat dan lain sebagainya. Mereka lah yang berzakat berinfak sedekah ke Basnas. Kita doakan mereka supaya hartanya berkah, amin. Kedua, doa yang pimpinan Basnas niki. Nah, Pak Bupati besok nanti mau berari malik kunin. Teman berjorak Pak Bupati niki alhamdulillah. Nah, pelagian kanjeng tiang si teman berjorak. Suruh tiang berari malik, tiang suruh ia berari malik langsung Bani. Ya, alhamdulillah tunas doa dari pelunggu sami semoga pimpinan Basnas niki amanah, ya, amanah jujur dalam menjalankan tugas yang berat niki jamaah. Saya nggak saran kepeng, saya santai demen lek kepeng. Ibu-ibu demen sih lek kepeng, demen deh. Denara dengan demen lek kepeng. Ampura Pak Bupati, kanonin arak telu sabiasa bau nyeda iman. Akhiran ta selapuan. Pertama tahta, sak kedua harta, sak ketelu wanita, nggih. Makin nyarat tambahan sak keempat kuota ya, kuota internet niki punya da iman ya. Lemak sida ibu-ibu yang terima bantuan untuk dagang bakulan niki ini dekadu beli kuota nggih. Dekadu sida berdagang rombok modal antek berkah insyaallah. Ampura Pak Bupati, setahun yang lalu kita telah bagikan kepada 100 pedagang kecil untuk 5 kecamatan masing-masing nika 1 juta dulu, hanya untuk 5 kecamatan untuk 100 orang. Dan yang itu mereka kita kenakan ada hak dan kewajiban setiap perjanjian, surat perjanjian setiap bulan satu niki wajib bersedekah tiba Basnas 10.000 setiap bulan. Alhamdulillah setiap bulan masuk ke rekening ke Basnas itu 1 juta, sehingga dalam 1 tahun itu bisa kita dapatkan sekitar 12 juta. Cuman pelunggu sami makin dagang bakulan ndek terima sejumlah 1 juta, hanya menerima 500.000. Lagu ndek narak kewajiban pelunggu bersedekah tiba Basnas.
nggih dinara. Jadi niki amanah kita titip kepada pelunggu sami untuk tambah modal, cuma nara dengan sak perlu dibantu, wajib dibantu bersedekah pirja sak semampun, tetangga kiri kanan saya nggak selapuan punya kewajiban untuk berbagi. Oke, terima kasih kepada Bapak Bupati Lombok Barat yang telah hadir di tengah-tengah tiang pelunggu sami, dan ampura ibu-ibu tiang ketuan sida julu. Mudahan narak sana nau. Saya ran Bupati Lombok Barat niki. Coba saya tahu angkat tangan. Angkat tangan. Saya ran Haji Fauzan Khalid. Alhamdulillah sudah terkenal ya lingsar Pak Bupati. Ran Haji Fauzan Khalid. Ya, yang telah beliau berusaha dengan mengeluarkan SK kepedulian di pelunggu sami, semakin luwek mau kumpulan Basnas Lemak semakin belik sabau tebeng di masyarakat. Jadi dendek lupa aran Pak Bupati nggih. Siap sida Bapak Ibu? Masya Allah, demen terdatang jeung lingsar meneja. Mohon maaf dendek parantiang kampanye nggih. Cuma niki bentuk terima kasih tle Pak Bupati saat selama niki telah peduli mau perhatikan pelunggu sami, sehingga mudah-mudahan masyarakat Lombok Barat hari demi hari semakin sejahtera, semakin baik dan meningkat ekonominya. Itulah yang bisa yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tiang hormati Ketua Basnas Lombok Barat dan seluruh pimpinan Basnas Lombok Barat, rata-rata luwek gelar baru alhamdulillah bergelar seke, apalagi Ketua Basnas sudah LC, sudah MA, tapi SAG lagi. Sengaja yang sampaikan Bapak Ibu sekalian, niki memberi pelajaran untuk kita semua. Menuntut ilmu itu, sekolah itu tidak punya batas. Coba pelunggu SK le Mesir, S2 le Timur Tengah hendah le Mesir, ulik njok Lombok Malik kuliah SAG. Nah, niki sekali lagi artinya menuntut ilmu itu tidak punya batas. Mau kita sudah pinter, apalagi masih bodoh. Tiang makin Bapak Ibu sekalian, yang lagi persiapan mau daftar juga untuk sekolah. Sekali lagi bukan untuk sombong, tapi menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita lahir sampai dengan kita mati. Begitu juga untuk anak-anak kita. Kita tidak boleh mengatakan dek aku miskin, dekku mampu sekolahan anak, tidak boleh. Menuntut ilmu itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kewajiban, tidak mungkin Allah memberikan kita kewajiban kemudian kita tidak mampu, itu tidak mungkin. Kita diwajibkan karena Allah sudah tahu kita mampu, cuma kadang-kadang itu pura-pura nggak mampu, nggak mau berusaha dan seterusnya. Yang tiang hormati Pak Camat, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ketua Basnas menyampaikan alhamdulillah di tahun 2022 niki insya Allah terkumpul zakat lewat Basnas itu sekitar 8 miliar. Nah, target kita kemarin 7, alhamdulillah melampaui target. Nah, 2023 yang sudah sampaikan ke beliau, target kita minimal 10 miliar minimal. Ya, mohon doa
mudah-mudahan bisa lebih ya. Karena Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak diskusi dengan teman-teman Basnas di Lombok Barat, dengan Tuan Guru Taisir, Tuan Guru Sukri, Tuan Guru Surur, Tuan Guru Nurul Hayat, kita ingin sekali di Lombok Barat niki anak yatim itu punya jatah khusus dari Basnas, jatah khusus, jatah tetap, tanpa ada proposal, tanpa ada apa, tapi dia punya jatah. Karena anak yatim niki kewajiban kita untuk menjaganya, ya, untuk memeliharanya, untuk mencintainya. Dan insya Allah kalau sudah 10 miliar itu kita bisa. Yang membayangkan khusus anak yatim niki punya jatah itu 3 miliar khusus untuk anak yatim. Ya, karena sekali lagi ini kewajiban kita. Ya, mohon doa, makanya semua sisi Bapak Ibu sekalian kita sisir. Nanti yang sampaikan ke teman-teman komisioner, jangan pernah berpikir seseorang atau perusahaan tertentu mau ngasih banyak baru kita terima. Kita lebih baik juga berpikir tidak apa-apa dia memberikan sedikit, tetapi kalinya yang banyak. Orang memberikan yang banyak. Contoh, tiang di Lombok Barat Bapak Ibu sekalian, PNS di Lombok Barat niki harus membeli beras dari petani Lombok Barat 10 kilo per bulan, wajib. Nah, tanya Pak Camat. Dan ini alhamdulillah sudah jalan 10 kilo per PNS. Berasnya bagus, kita hargakan 10.000 per kilo, berasnya bagus. Untuk petani tempat kita membeli itu 9.750. Mbe ane ngesatak seket nih. Nah, baru kan kita beli 10.000, lagu kita bajah petani 2.750. Satak rupiah per kilo itu untuk koperasi. Nah, koperasi niki untuk biaya transport dan lain sebagainya. 50 rupiah untuk Basnas. Jadi sampaikan ke teman-teman PNS di Kecamatan Limsar, Pak Camat, lewat dia beli beras itu juga dia berzakat, bersodakoh. Satak untuk operasional 50 rupiah per kilo. Coba 50 ini kan teteh ya. Tapi coba kalau 100 ton per bulan tidak jari, kan 5 juta jari sebulan dari PNS membeli beras. Begitu juga yang lain-lain. Kalau istilah Lomboknya itu peridu ya. Nah, kan dalam peridu, masa ada dalam peridu, bahasa Sanik peridu, bahasa Linsar peridu, peridu sama, bahasa Bila Tepong tunah, apa ya, tunah. Pelungguh yang dari Lembar paham peridu, Bila Tepong aja enggak paham ini. Nanti kita jelaskan. Jadi kita peridu yang kecil-kecil, tetapi yang kita peridu itu banyak, sehingga kalinya banyak, kemudian dia menjadi banyak. Alhamdulillah ya, di 2022 ini kita sampai dapat 8 miliar, hampir 2 kali lipat. Ya, mudah-mudahan di 2023 itu lebih banyak lagi, sehingga cita-cita Basnas untuk ikut membantu masyarakat Lombok Barat ini bisa lebih cepat kita capai. Karena banyak hal Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah itu tidak bisa kita anggarkan, karena persoalan administrasi. Lalu kadang-kadang kita niatnya baik, lalu ditangkap tuh, karena administrasinya tidak yang contohkan. Ini untuk memotivasi kita semua. Misalnya tenaga kerja kita di Arab Saudi,
atau di Malaysia atau dimanapun ilegal. Kalau legal enak kita urus Bapak Ibu sekalian. Yang ilegal ini kisah susah. Meninggal di Arab Saudi, di Malaysia. Kalau dia legal itu gampang. Dia akan ditanggung oleh negara, pemulangannya dan sebagainya. Kalau dia ilegal, tiang jak bantu lewat pemerintah daerah tidak boleh karena ilegal. Nah, terpaksa Basnas. Arak masyarakat misalnya dirujuk berobat ke Denpasar, ke rumah sakit Sanglah di Bali, karena di kita kan terbatas, alatnya terbatas, dokter spesialisnya terbatas, dirujuk ke rumah sakit Sanglah di Bali. Yang sakit sudah ditanggung. Lagu sak kanji yang sak sakit niki. Masa dengan sakit mesa antai pesawat? Wah leka dan tahu kan harus ada pendampingnya. Pemerintah tidak bisa menganggarkan Bapak Ibu sekalian. Terpaksa kita minta bantuan Basnas. Nah, sebagai pemberitahuan juga Bapak Ibu sekalian, bukan kita mau sakit. Lombok Barat punya rumah singgah di Denpasar, di Bali. Kita nyewa rumah. Ya, rumah sakit di belakang rumah sakit Sanglah. Jadi kalau ada warga kita yang dirujuk ke rumah sakit di Bali, yang nunggu itu bisa tinggal di rumah itu. Tidak pernah kosong nih. Batur Lombok Tengah kasih karena alasan kemanusiaan, siapapun asalkan masih apa Rana? Masih Batur Lombok dan masih kosong, bang. 3 bulan lalu kalau tiang nggak salah itu ada, bukan orang Lombok Barat tapi orang Lombok, layani dan berikan, karena tujuan kita kan untuk kemanusiaan. Karena ongkos kos le Bali mahal, berobat gratis, saat nunggu 500.000 lah sebulan sekamar. Nah, jadi sekali lagi kalau ada Pak Camat ya difasilitasi, kita punya rumah singgah jadi kalau menjenguk nanti itu tidak perlu pakai mobil lagi, bisa jalan kaki. Jadi intinya zakat Basnas ini sangat banyak membantu kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang muliakan, ya terakhir yang mengajak kita semua, mari kita menjaga, saling jaga, ya, saling jaga, utamanya anak-anak kita. Anak-anak kita jangan sampai tidak sekolah, jangan sampai gizinya kurang. Kadang-kadang kita menyangkut gizi ini Bapak Ibu sekalian sering berpikir itu miskin. Padahal persoalan gizi niki lebih banyak berhubungan dengan pengetahuan sebenarnya. Bukan kayak miskin. Iluwe anak dengan sugih Bapak Ibu sekalian gizinya kurang. Indomie doang beng. Jaja snack sampai saya dapat laporan ada anak orang kaya Bapak Ibu sekalian mutak ngakan teluk saking dengan kocek biasa indomie diri, akhirnya dia tidak hanya kurang gizi stunting, bapaknya kaya tapi karena kurang salah pola asuh, salah cara mengasuhnya. Kita ini juga sebagai orang tua seringkali milih kemudak doang, gampang. Misal anak kelapa berbalik, sudah miwah anak, padahal menghelang mie sama telur. Lagu itu ipoh, lepang itu telur ipoh, luki ang itu telur ipoh.
Padahal itu tidak boleh. Gizi anak kita harus tercukupi, dan itu lebih banyak terkait dengan pola hidup, bukan kaya miskin. Sayur banyak di kita. Dan ada juga kadang-kadang tuan guru, mitos dengan betian. Nah, ini mitos, ini tidak benar. Dene kanggo ngelorang 4 laut genit tian. Padahal 4 laut ini kan sumber gizi, punya pinter anak. Nah, ini kan tidak betul, tidak benar, tidak ada hubungannya gatal dengan memakan ikan. Apalagi untuk ibu-ibu kita, ya, untuk orang-orang tua kita, ibu-ibu yang sedang hamil, justru itu sangat dianjurkan. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian, kurang lebih yang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha 'anis sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana zulman katsiran kabira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arshud umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana wa as'id biladana wa akhis as'arana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al ba'da tafarruqana hadza tafarruqan muwafaqan ma'suma. Allahumma ij'al sabahana sabhas salihin wa masa'ana masa'as salihin. Allahumma inna nas'aluka min khairis sabah wa khairil masa' wa na'udzubika min syarris sabah wa syarril masa' ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban katsira bila kadin wala ta'abin wala nasabin min haitsu la nahtasib al-mutazawwidina fi ta'atika wa ibadatika. Rabbana hadza du'auna kama amartana fastajib lana du'ana kama wa'adtana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi bil alamin. Al-Fatihah.